Halo semuanya, hari ini kita akan ngomongin soal saham lagi. Di sini bintang tamu gue adalah seorang YouTuber yang gue sering nontonin kontennya itu soal investasi, soal saham juga. Ada Kefas Evander. Halo Bang. Iya. Thank you nih udah diajak-ajak nih. Iya. Lalu di sebelah gue adalah Boah Sartika. Boah Sartika, gue kan mau ngomongin saham. Iya, Lu Bang. ngapain di sini? Ya kali Bang, ada menyangkut paut antara saham dan kesurupan. Karena Boah itu terakhir kali gue collab sama Boah. Dia nanya, jadi kita lagi nunggu gitu, dia ngasih lihat portonya dia. Dia bilang, "Bang, nih saham-saham Boah nih, gini. Menurut abang yang bagus apa, yang apa?" Wah, ternyata dia udah ngikutin, udah mulai investasi juga. Jadi ini buat lu, kalau mau nanya-nanya, gue hadirin juga nih. Orang yang sering ngasih edukasi soal Siap, saham Mas. juga. Siap. Mantap, saya juga nonton konten-kontennya Bang. Wah. Iya, jadi jangan judi ayam lagi. Kita mulai ya, karena mungkin banyak yang di rumah nonton masih pemula juga, belum ngerti apa-apa ya. Kita mulai dari apa itu saham. Oke, gimana nih Kefas, apa itu So saham? basically saham itu ya kalau secara teori banget ya, ya itu adalah kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Jadi daripada kita misalnya nih, aduh pingin banget bikin bisnis mie instan gitu ya, Oke. wah susah banget gitu kan. Kita tahu ada Indomie gitu misalnya. Nah, jadi daripada susah, ya udah kita beli aja perusahaan yang bikin Indomie deh. Oke. Gitu. Jadi oke. kita kalau beli sahamnya Indofood, nih kita nggak apa-apa kan ya sebut merek, kan namanya juga saham Nggak ya. apa-apa. Ya kan? Jadi dengan membeli sahamnya Indofood aja kita bisa klaim kalau kita ini pemilik dari perusahaan Indofood yang memproduksi mie instan seperti itu. Oke. Nah, cuman kan kalau misalnya kita lihat ya, banyak orang ketika kita bicara saham, apalagi buat pemula gitu. Saham itu kan bukti kepemilikan terhadap sebuah perusahaan gitu. Jadi lo bisa dilihat di sekitar lo. Nah, yang sering kita anjurkan adalah bahwa ya lo lihat aja yang deket-deket tuh apa. Terus kalau lo mau coba, lo bisa beli perusahaannya. Cuman terkadang tuh banyak orang yang jatuhnya ya ngasih duit gede banget untuk ke satu emiten hanya karena itu dekat tuh sebenarnya juga nggak pas juga ya. Iya, sebenarnya nggak terlalu pas juga. Karena kan waktu kita mulai saham ya memang mungkin kita mulainya dari yang paling dekat dulu deh. Betul. Apa sih barang-barang yang sering kita temuin. Cuma kalau kita udah masuk lebih dalam, kadang kan kalau namanya juga kita kan investasi pakai uang kan ya. Jadi kita harus cari juga nih perusahaan-perusahaan apa yang memang punya kondisi keuangan yang bagus. Oke. Karena gini Bang, ada bisnis yang terlihat bagus di luar, tapi kondisi keuangannya itu berdarah-darah. Betul. Ada juga bisnis yang, aduh kayaknya membosankan banget, boring banget bisnisnya. Tapi sebenarnya keuangannya malah bagus banget. Oke, jadi maksudnya adalah kalau lu pengen nyobain apalagi di rumah nih, lu bisa lihat dari yang deket dulu karena ini untuk memperlihatkan bahwa saham itu real kan, Yap. nyata kan. Jadi misalnya kayak tadi di lemari lo ada Indomie, ya perusahaan yang memproduksi itu adalah Indofood, ya lo bisa beli Beli sahamnya di bursa gitu kan. Cuma begitu lo punya uang yang lebih banyak, itu kan mungkin kita beli 1 lot 2 lot buat nyobain. Tapi begitu punya uang lebih banyak, ya jangan lo berapa persen jumlah harta yang lo punya jadi ditaruh di satu saham hanya karena lo tahu produknya. Betul. Semakin besar uangnya, semakin besar tanggung jawab kita buat beli kan, untuk membeli itu. Nah, lu beli gimana? Nah, kalau Boa belinya awal-awal 1 lot bae Bang. Oh, satu lot. Satu Buy lot. itu apa? Doang. Oh, doang. Iya. Iya, satu lot Satu lot doang. Nah, terus kan kata Abang suruh baca itu kan apa? Laporan keuangan kalau mau lebih banyak. Iya, tapi jujur Boa belum ngerti. Oke. Katanya suruh apa ROA, ROE gitu. Ada rasionya, ada laporan keuangannya Iya, gitu. nah Oke. itu Boa belum paham tuh. Maksudnya gimana bedain suatu perusahaan yang emang untungnya gede dan bagus buat kedepannya gitu. Karena Oke. Boa masih bingung nih. Kayak misalnya BBRI sama BBNI lebih bagus mana gitu dari segi keuangannya gitu, Boa. Oke. Tapi pertanyaan bagus juga karena banyak banget orang yang di rumah yang mungkin juga kita bilang bahwa semakin gede uang yang mau ditaruh untuk membeli sebuah emiten, maka lo harus mempelajari emiten itu kayak gimana. Tadi kan Kefas juga bilang, lo harus lihat nih secara keuangan seperti apa, which is itu di laporan keuangan. Nah, tapi banyak juga yang orang di rumah yang kayak Boah ngedengar kata laporan keuangan, Waduh, udah gue liatnya di mana, gue bingung bacanya tuh. seperti apa. Cara bacanya tuh. Iya, gue bukan anak akuntansi, iya kan? Terus Nur ini bacanya
triliunan, miliaran, apa jutaan gitu. Ini Oke, cuman oke. perusahaan 20.000 kan kagak mungkin. Oh ya kan di laporan keuangan Iya, cuman angkanya tuh ini berapa sih puluhan gitu. ribu Nggak gitu kebayang ya. kali itu berapa banyak ya. Jadi Iya, bingung. Oke, tapi kalau itu di video yang gue pernah bikin video cara memahami fundamental saham tuh itu bisa dilihat juga di situ ada. Cuman mungkin karena Buah juga di sini nanti kita jelasin ya. Boleh. Tapi sebelum itu nih ada informasi menarik nih. Oke, ini gue ada info ya. Menurut gue obrolan-obrolan tentang saham ini cocok didengerin dalam situasi apapun. Salah satu situasi favorit gue untuk nonton YouTube yang kontennya soal keuangan itu yang pas di dalam mobil, entah pulang atau berangkat kerja. Nah, obrolan keuangan itu kan kadang panjang durasinya. Jadi gue harus pastiin kalau baterai handphone gue tetap penuh sebelum atau sesudah nonton di YouTube. Makanya gue beli ini dia. Charger buat di mobil. Bentuknya kecil, minimalis gini tapi bisa ngecas banyak handphone. Bingung nggak lo kenapa gue taruh di sini? Iya. Ya kan? kenapa iya, Biar Bang? bisa dikasih lihat. Gue belinya di official store Tokopedia. Makanya buat kalian nih, cek selalu official store Tokopedia karena pada tanggal 12 sampai 17 November lagi ada Road to Anniversary. Akan ada flash sale diskon di atas 60% dan kupon cashback sampai dengan 100%. Setiap harinya juga akan ada pilihan produk terlaris yang banting harga luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Tadi gimana nih menurut Kevas nih untuk orang seperti Buah nih? Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau pelajarin bisnisnya ya, satu hal yang perlu kita ketahuin, kita tuh nggak perlu takut sama, aduh gue nggak pernah background-nya keuangan, nggak pernah akuntansi. Nah, tugas kita itu sebenarnya sebagai investor. Ya, jadi kita sekali lagi kita bukan akuntan nih Bang, ya kan, Buah yang harus nyajiin ke bos itu kita enggak. Nah, jadi yang paling penting adalah kita ngerti arti angka setiap rasio itu apa, gitu. Tadi misalnya ROE, ROA, tadi kan dibilangnya seperti itu. Misal kita jelasin dulu ya sedikit ya tentang ROE. Sebenarnya kalau saya pribadi pun ya, salah satu rasio yang paling saya suka adalah ROE. ROE. Gini, kenapa ROE itu penting banget? Jadi buat teman-teman yang mau tahu, ROE itu kan return on equity. Betul. Nah, anggapannya paling gampang gini, misalnya kalau kita ke bank nih, ya kan, kalau ke bank kita dapat bunga kan dari bank kalau kita tabung gitu ya. Let's say kita deposito dapat 3-4%. Nah, itu adalah return on equity kalau kita nabung ke bank, ya kan? Jadi kita nabung 100 juta gitu misalnya, kita dapat bunga 3%, alias 3 juta setahun tuh. Kalau obligasi mungkin dikasih return sekitar 7%. Nah, kalau saham atau bisnis, ada return on equity-nya sendiri. Setiap perusahaan itu beda-beda. Nah, jadi berapa sih return yang bisa didapat sama pemilik bisnis ketika dia naruh uangnya di dalam bisnis tersebut? Contoh gini, contoh ada ini, tetangga Boa bikin rental PS. Boa ngasih modal 100 juta. Tiap tahun dapatnya 3 juta. Berarti ROE-nya berapa tuh? 3%. 3% per tahun. 3% per tahun. Apakah itu besar atau tidak? Nah, itu kita bisa perbandingkan sama instrumen investasi lain atau perusahaan di dalam industri yang sejenis, misalnya kayak gitu. Jadi sama-sama, misalkan kalau produk makanan sama produk makanan juga. Iya, Jangan kurang produk lebih makanan seperti itu. sama keuangan gitu, Bang. Iya, kurang lebih gitu. Cuman tahu landasannya bahwa ROE itu artinya itu. Jadi next time lihat perusahaan apa, ROE-nya apa, ya itu adalah berapa uang yang dibalikin oleh perusahaan tersebut. Berarti makin besar, makin bagus kan? Yap. Itu Jadi misal ROE. nih, bawah nih ya, misalnya tadi ada rental PS nih, 3%. ROE-nya, menarik nggak buat bawah? Ya, menarik sih. Sebenarnya nggak gitu menarik kalau menurut saya. 3%. Kenapa? Karena daripada, aduh capek-capek ngurusin rental PS gitu ya, mending gua taruh duitnya di deposito aja. Tidur dapat 3%. Iya. Gitu. Jadi itu salah satu cara untuk kita ngebandingin, oh bisnisnya menarik nggak sih nih rental PS gitu. Wah 3% kayaknya nggak gitu menarik. Gitu. Karena tadi deposito tinggal tidur, dapat deh 3%. Nggak capek-capek ya? Iya. Rental PS harus takutnya ada yang nyolong CD gimana tuh. Iya, ada yang bawa Iya kan? PS-nya, bawa setik. Iya. Itu lebih ribet sih ya. Lebih ribet kan? Iya, benar-benar. Gitu. Jadi salah satunya kayak gitu pengertiannya. Oke, nah tapi kadang-kadang ya, kayak di Google aja ya, kalau kita lihat perusahaan apapun tuh udah dihitungin tuh. ROE-nya, ROA-nya, Iya, PE-nya, itu udah ada sendiri gitu. Nah, tapi apakah itu, mungkin banyak investor pemula yang juga nonton ya, apakah itu udah cukup? Apakah harus kita deep dive bener-bener ke laporan keuangan? Karena kan kadang suka di-summarize tuh. Apalagi di sekuritas juga ada tuh. Iya, udah dijelasin. Udah dirapiin gitu. Gimana menurut lu? Jadi kalau yang dari aplikasi-aplikasi apapun itu sebenarnya itu memang
ibaratnya pintu pertama gitu. Apakah itu bisa dipercaya? Menurut saya bisa dipercaya gitu kan. Mereka udah by system dan segala macam. Akan tetapi kalau kita sudah pengalaman, itu baru pintu pertama, masih ada pintu-pintu berikutnya. Baru dikasih tahu nih, ini kayaknya saham menarik gitu. Karena tadi return on equity-nya tiba-tiba dibilang 15% gitu. Kelihatannya menarik kan? Gitu. Nah, baru abis itu kita masuk tuh kalau mau teliti lebih dalam, baru masuk ke laporan keuangannya. Tuh, jadi itu sebagai ibaratnya pintu pertama untuk kita ngefilter lah, ini kayaknya saham yang perlu gua teliti, atau ntar aja lah. Karena langsung misalnya ROE-nya jelek gitu misalnya. Jadi itu ibarat pintu pertama aja, Bang. Oke. Kalau laporan keuangan, nah orang tuh kan bisa download ya, itu kan tinggal cari aja ya, di BI juga disediain tuh semua laporan keuangannya gitu kan. Ketika mereka buka, itu kan pasti puyeng ya. Iya, bener Bang. Saya pernah membuka dan saya habis itu masuk angin. Pusing banget. Habis itu muntah. Ini angka apa semua ya kan? Tapi gimana pun juga wajib sih, supaya kita tuh bener-bener ngerti apa yang kita beli ya kan. Anggapnya itu kayak spek handphone kan. Betul. Oke lah, kalau misalnya yang pemula itu udah tahu rasio-rasionya, dia mau masuk ke laporan keuangan. Sebenarnya cara belajar paling mudahnya itu di mana sih? Oke. Paling gampang gini dulu, mungkin kita harus tahu poin-poin apa yang membuat suatu saham itu terlihat menarik, Bang. Misalnya, kenapa sih kita mau tadi, anggap aja rental PS aja lah, kita ambil contoh. Kenapa kita mau investasi di toko rental PS, misalnya? Wah, kita harus cari tahu, ini rental PS bertumbuh nggak tiap tahun? Bertumbuh apanya kira-kira yang kelihatannya biar bagus? Iya, gamenya ditambahin. Ya, selain gamenya ditambah, mungkin jumlah pelanggan gitu ya. Jumlah pelanggan yang datang ke rental PS makin banyak gitu. Kalau jumlah pelanggan makin banyak, artinya pendapatan rental PS ini kan makin banyak. Nah, jadi yang paling pertama kalau saya suka lihat adalah pendapatannya dulu nih. Pendapatannya bisa naik nggak? Bertumbuh dari tahun ke tahun. Nah, kalau pendapatan sebenarnya paling gampang tuh. Lihat aja di bagian laba rugi atau income statement. Itu yang paling atas sudah ada tulisannya pendapatan atau revenue. Nah, jadi dicek dari tahun ke tahun naik nggak. Minimal kita anggap aja pakai 5 tahun terakhir deh. Jadi tahu nih secara jangka panjang perusahaan ini bertumbuh nggak. Nah, itu kan paling atas tuh pendapatan. Masuk juga ke paling bawah, yaitu laba bersihnya berapa gitu. Keuntungannya ya? Yang keuntungan benar-benar bersihnya berapa gitu. Tadi kan pendapatan baru omset tuh. Gitu ya. Tapi kan kalau rental PS harus bayar gaji, bayar listrik, bener, dan segala macam, beli game CD-nya gitu kan misalnya. Nah, baru kita lihat ke laba bersihnya. Nah, laba bersih ini juga dilihat dari tahun ke tahun meningkat enggak. Gitu. Iya, jadi laporan keuangan itu kayak story dari perusahaannya ya. Dia ada cerita apa sih sebenarnya, itu yang kita lihat. Jadi gitu. baca cerita dari angka-angka dari gitu. Angka. Iya. Ada satu video di channel Kevas yang gue suka banget. Dan penjelasan sangat runut dan rapi. Menurut gue bagus. Itu judulnya menghitung nilai wajar sebuah saham. Itu lo ngejelasin menurut gue runut sekali tuh gitu. Nah itu yang sebenarnya pengen gue minta lo ceritain ke orang-orang, terutama ke Boha dulu kan. Ini terkait sama saham. Sahamnya itu ada harga di bursa. Gimana cara kita tahu ini harga udah pas atau belum? Iya itu benar-benar Bang. Ini pertanyaannya sulit kemahalan apa kemurahan nih? Itu sulit juga nih jawab pertanyaannya ya. Gue coba berusaha menjelaskan sesederhana mungkin ya. Jadi gini, prinsip pertamanya dulu nih. Mungkin aku lempar dengan sebuah pertanyaan kali ya. Pernah dengar statement banyak jalan menuju ke Roma? Iya. Ya, jadi banyak jalan juga sebenarnya untuk menghitung harga saham. Ya, misalnya nih, Boa sama Bang Radit dikasih buku resep nasi goreng gitu ya. Pasti cara masaknya beda. Padahal buku resepnya sama nih. Hasilnya bisa beda nggak? Bisa kan? Nah, kenapa? Karena memang banyak sekali jalan untuk masak nasi goreng. Nah, banyak sekali jalan juga untuk ngevaluasi saham. Dan perspektif tiap orang, meskipun rumus valuasinya sama, tapi perspektifnya bisa beda. Gitu. Karena asumsinya beda-beda. Nah, jadi untuk ngitung harga saham, caranya banyak dan asumsinya bisa berbeda-beda. Nah, cara yang paling umum, yang paling pertama adalah biasanya orang mencoba untuk memproyeksi nih. Di masa depan kira-kira si rental PS atau si Unilever, perusahaan apapun, bisa menghasilkan laba bersih berapa ya? Nah, gitu. Itu biasa yang advance sekali tuh. Bikin proyeksi dan segala macam. Bener nggak cara itu? Belum tentu bener juga, Bang. Kenapa? Siapa yang tahu 2-3 tahun lagi ada pandemi, misalnya di tahun 2018, 3 tahun lagi 2020 ada pandemi. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba bisnis drop dan segala macam. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah biasanya melihat historisnya.
Misalnya gini, kan di market itu kan udah cerminan semua para pelaku pasar nih, gitu ya. Kita kenal dengan istilah Mr. Market. Mr. Market tuh kita semua nih yang terlibat di bursa. Nah, Mr. Market ini secara jangka panjang kadang bisa normal, bisa irasional gitu. Nah, jadi biasa kita cek tuh historis perusahaan ini, rata-rata valuasinya berapa sih? Nah, biasanya yang sering kita pakai misalnya price to earnings. Pernah dengar nggak, Boah? Iya. Price to PER, ya, PE ratio, atau price to book value, gitu. Nah, ini biasanya bisa kita rata-rata 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Supaya apa? Supaya dapat gambaran yang lebih valid nih. Gitu. Jadi ini udah kumpulan dari banyak orang menilai si harga saham ini. Nah, kalau di bawah rata-ratanya bisa kita bilang, oh ini harganya sedang di fase-fase lagi murah. Gitu. Itu kalau buat pemula itu sangat sederhana sekali ya berarti ya. Maksudnya kalau kita lihat di sekuritas itu kan ada informasi PE juga pasti. Atau di Google gitu. Nah, kita lihat harga PE selama 5 tahun ke belakang, kita rata-ratain, rata-rata PE apa? PE itu artinya adalah harga sahamnya dibandingkan revenue dari dari earnings-nya. Dia dapat laba bersih berapa gitu. Ketika sudah dibandingkan seperti itu, maka dapatlah sebuah angka. Kalau misalnya dia yang harga saat ini di PE saat ini di bawah yang rata-rata, berarti bisa dibilang dia lagi murah gitu. Lagi murah. Secara sederhana. Secara sederhana dan secara historis nih ke belakang. Tapi Iya. harga murah kan ada alasannya, Bang. Bisa aja perusahaannya makin jelek. Betul. Kalau perusahaannya makin jelek, harganya makin murah, wajar dong. Makin turun, sebuah perusahaan bisa semakin lama semakin turun. Bisa juga. Harga sahamnya jadi makin murah. Kan bisa aja PB-nya rental malah makin PS murah. ini apa yang punya rebutan warisan? Iya. Ya lama-lama bangkrut ya. Iya. Atau ternyata pemiliknya ketahuan korupsi? Iya, Ini kan susah bisa kan bisnisnya. korupsi rental PS. Atau ada bisnis lain yang lebih gede daripada rental PS itu. Sehingga orang nggak perlu ngeluarin duit segitu banyak buat rental PS. Kan semua bisa berubah ya, industri bisa berubah, manajemennya bisa berubah. Betul. Gitu. Itu ada dua nih. Tadi kan yang sederhana ada yang rata-rata PE, yang satu yang ada DCF nih, discounted cash flow nih. Kita bicara soal yang ini ya. Discounted cash flow gitu. Secara terminologi bisa diartiin nggak gitu? Iya, Bang. Oke. Namanya aja nggak ngerti saya. Lo tanya dong. Discounted spaces. Iya, was. Jadi ini buat teman-teman jangan takut dulu dengan istilah-istilah Dengan ini ya, namanya. dengan nama-nama ini. Tapi kalau teman-teman pelajarin sebenarnya ini ya cukup sederhana lah. Jadi perusahaan itu kan tadi menghasilkan laba. Ya, nah waktu menghasilkan laba ini ibaratnya ada uang sisa nih. Yang sebenarnya ini uang nganggur. Nah, kalau uang nganggur ini sebenarnya tujuannya bisa dipakai buat apa sih? Kalau ada uang nganggur di perusahaan bisa dipakai ekspansi, bisa dipakai untuk ya udah bagi aja ke pemegang saham. Ekspansi apa, Bang? Ekspansi itu misal cabang rental PS baru 1, ekspansi jadi 2. Bentar, cabang apa? Cabang apa? Cabang itu. Pohon di luar Apalagi sana. kan, Bang. Bilang saya begitu orang arti mah kebangetan. Ya, ekspansi itu apa ya? Melebarkan bisnisnya. Nambahin bisnis. Iya, melebarkan bisnisnya. Jadi bisa dipakai itu tadi buat buka cabang biar bisnisnya makin gede atau dipakai sama ya udah balikin aja ke pemegang saham gitu. Jadi ibarat nih uang nganggur. Nah, uang nganggur ini diproyeksiin nih. Wah, tahun ini misalnya bisa dapat uang nganggur 100 juta bisnisnya. Tahun kedua bisa jadi 110 juta. Tahun ketiga bisa jadi 120 juta. Nah, akan tetapi 110 juta di tahun depan nih, kan nilainya nggak sama kayak 110 juta tahun sekarang. Karena inflasi. Karena inflasi. Jadi ibaratnya uang tuh lebih berharga sekarang nih. Semakin lama uang tuh semakin nggak berharga atau nggak bernilai. Nah, makanya 110 juta itu didiskon. Nah, diskonnya itu memang metodenya cukup ribet lah angkanya. Biasanya kita pakai judgement aja atau pakai penilaiannya investor sendiri gitu. Kayak kita langsung judging harusnya diskonnya itu mungkin 8%. Dari mana tahu 8% ini? Biasanya kita bandingkan dengan instrumen investasi yang paling rendah resiko. Misalnya gini, kalau kayak tadi bisnis ya, kalau kita ongkang-ongkang kaki, paling enak sekarang sebenarnya investasi di obligasi pemerintah gitu misalnya. Ongkang-ongkang kaki dapat 6%. Nah, jadi bisnis itu harusnya bisa lebih dari 6% dong. Ya enggak? Iya, benar. Makanya kita kasih diskon, ya udah ditambahin 2%. Nah, tapi kalau bisnisnya semakin beresiko, bisa aja ditambahinnya lebih banyak. Misal ditambahin jadi 12%. Gitu. Nah, itu didiskon. Jadi 110 juta itu didiskon 12%. Gitu. Jadi mungkin 90-an sekian. Oh, sudah 90-an. Jadi 90 jutaan sekian. Nah, itu
tahun ketiga digituin juga, tahun keempat digituin juga, tahun kelima juga gitu ya. Sampai sebenarnya kalau discounted cash flow yang secara teori nih Bang, diproyeksiin sampai tak terhingga. Yang which is di mana memproyeksikan yang tak terhingga ini udah semakin sulit dan semakin error lah ibaratnya. Siapa yang bisa memprediksikan sampai tak terhingga. Makanya biasa di stop, misalnya tahun ke-10 aja deh gitu. Biar hitungannya lebih konservatif. Nah, jadi proyeksi itu tadi laba nganggur, free cash flow itu diproyeksikan ke tahun yang sekarang. Itu berapa? Gitu. Jadi menghitung valuasi saham nih, misalnya Boah megang satu emiten gitu, untuk ngelihat nilainya ini wajar apa enggak ya, murah apa mahal ya, itu pakai perhitungan discounted cash flow di mana kita ngelihat dia punya uang bebasnya berapa. Setelah semua kegiatan bisnisnya dia masih punya free money-nya, uang bebas yang bisa diapain aja. Uang nganggur ibaratnya. Uang nganggurnya itu berapa. Nah, itu diproyeksiin terus gitu. Nah, harganya itu akan dilihat dengan hitungan discounted cash flow tadi gitu. Nanti kan ketemu tuh harga wajar sahamnya menggunakan metode ini gitu. Nanti kalau bandingin aja tuh. Kalau misalnya dia ketemu angka yang lebih rendah, kalau hasilnya lebih rendah, berarti harga sekarang lagi tinggi, Bang. Lagi mahal. Lagi mahal. Karena nilai yang kita proyeksikan ternyata di bawah harga sekarang. Betul. Gitu. Jadi harusnya turun ke perhitungan kita. Berarti mending sabar aja. Aku mungkin tambahin sedikit kali ya. Iya, boleh. Nah, karena tadi banyak sekali human error lah. Tadi kita proyeksikan bisa aja tahun depan harusnya 150 juta gitu, naiknya 50%. Padahal kita cuma ngitungnya 10%. Nah, makanya setiap apapun metode valuasinya, ini yang perlu teman-teman ingat gitu, di mana kita harus menggunakan konsep yang namanya margin of safety. Atau margin of safety itu biasa disingkat MOS. Intinya gini, kalau Boah nih kalau ke mall paling pasti suka dong lihat stiker merah tulisannya sale. Seneng kan gitu kan? Diskon kan? Nah, jadi ibaratnya misal harga baju di suatu brand ternama 1 juta gitu misalnya. Tapi kalau dikasih sale diskon 70% gitu. Pingin nggak? Pengen kan? Iya, gitu. karena diskon ya. Karena diskon gitu. Nah, makanya sama. Apapun metode valuasinya, kita udah ketemu harga wajar saham, let's say 1.000 gitu ya. Ya udah kita kasih diskon supaya waktu kita beli, kita tuh ibarat wah dapetin barangnya ini benar-benar murah. Harga wajarnya dikasih diskon. Iya, dikasih diskon. Dapat tuh. Ya biasanya kita pakai minimal paling kita pakai 30% misalnya. Kalau perusahaannya semakin beresiko gitu, mungkin kita minta diskon lebih gede, 50%. Jadi kalau kita tahu harga sahamnya, harga wajarnya 1.000, kita kasih diskon 30%, maka kita baru mau beli kalau harga sahamnya di 700. Gitu. Karena kalau harga sahamnya 700 dan kita beli, kita punya sekitar 30% ruang buat kita salah. Betul. Gitu. Iya. Walaupun salah nggak terlalu ini banget ya. Ya kalaupun turun bisa aja memang analisa kita salah, ya seenggaknya kita udah turunnya juga nggak sedalam kalau misalnya kita belinya dari harga 1.000. Iya benar. Gitu. Kalau misalnya dia rugi pun, misalnya di 700, ya masih tetap kita nggak rugi juga ya. Kalau misalnya kita beli di 1.000, harganya turun 700, kita malah rugi 30. Malah rugi 30%. Karena kalau kita beli di 700, menurut perhitungan harga wajar kita, itu udah rugi 30% loh. Gitu. Jadi seharusnya itu udah rendah banget gitu. Rendah banget gitu. Semakin susah diprediksi suatu saham, biasa kita kasih diskon lebih gede. Misalnya, aduh nih kayaknya nggak yakin banget deh sama hitungan kita nih, takut salah gitu. Kasih aja diskon makin gede. Jadi kalau konsepnya investor itu, kalau bisa nih Bang, kita baru beli aja udah untung. Iya betul. Ya kan? Iya. Jadi makanya kita beli tuh kalau bisa nawar semurah-murah mungkin. Untungnya kapan nggak tahu. Untungnya kapan? Ya nanti seiring berjalannya waktu. Karena kita percaya ya harga saham akan mengikuti fundamentalnya atau harga wajarnya. Gitu. Iya, cuman ya jangan sampai udah lo ngitung segala macam terus beli sekarang berharap naik besok juga. Iya. Kebanyakan orang gitu. Lo juga gitu ya? Pemula gitu. Saya juga katanya untung, ini kagak, masih merah baik gitu kan. Padahal 20 menit belinya. Iya, baru 10 menit Bang, saya udah pantau. Waktu baru beli tuh, liatin itu mulu, papan yang jual. Harga sahamnya iya, harga ya, saham. naik turun nih. Kayak orang pintar apa kagak makan, ini kapan ada untungnya. Pas itu cari tahu lagi, oh ternyata untungnya tuh nggak bisa dinikmatin hari itu juga. Iya. Gitu. Bang, pengen nanya Bang. Nanya aja nih, mumpung ada Kevas. Oke. Soal jual ya? Iya. Biasanya kan sebagai Boah nih, sebagai investor pemula juga kalau misalnya ngeliat hijau tuh kayak rasa pengen jual aja semua gitu. Kayak sekarang dong. Kemarin baru jual. Lagi banyak duit nih. Kemarin baru jual. Tergoda juga dia. Iya,
Terus ternyata hari ini harganya naik bang, lebih naik dari yang kemarin Boa jual. Itu gimana cara biar kita tahan dulu, maksudnya ngitung lagi, oh ini ternyata besok lebih tinggi nih. Gimana kita tahu kalau itu bakal lebih tinggi dari hari ini? Gitu? Ya pertama kita nggak bisa tahu besok bakal lebih tinggi lagi atau enggak ya, itu memang seninya. Cuma gini, mungkin aku share sedikit ya, ada beberapa strategi sih, semuanya tergantung strategi. Kalau aku punya strategi yang namanya, yang pertama ada hold forever. Jadi memang ada saham-saham yang diusahain dipegang selama mungkin. Kenapa? Karena ya perusahaan ini bakal tumbuh terus gitu. Mungkin kita bakal nikmatin dividennya suatu hari nanti gitu. Jadi kapan dijualnya untuk saham-saham yang hold forever atau dipegang selamanya, ya mungkin nggak dijual. Ya udah dinikmatin aja, dinikmatin dividennya, dan ya mungkin bisa diwariskan dan segala macam lah. Tapi kita mikirnya jangka panjang banget. Itu yang pertama, strategi yang pertama. Strategi yang kedua, biasanya aku bilang namanya value play. Value play adalah kayak tadi, kita beli saham hanya karena murah. Yang tadi, harga saham, harga wajarnya 1.000, kemudian harga sekarang 700, kan kita beli nih. Nah, ketika harganya sudah sampai 1.000, ya udah dijual aja. Karena udah dapat nilai wajarnya. Karena sudah dapat nilai wajarnya, dan strateginya memang saya beli saham ini karena murah, dan jual karena harganya wajar atau lebih mahal. Seperti itu. Nah, Boa pas jual itu kenapa? Karena naik aja. Iya, karena kesenangan bang. Di Porto hijau mulu gitu, jual kali ya satu emiten gitu. Nah salahnya Boa jual semuanya. Jadi satu emiten Boa jual. Semua lotnya. Iya, semua lotnya Boa jual. Terus hari ini Boa lihat dia lebih tinggi. Terus naik kayak, lagi. loh kok lebih tinggi? Gimana? Ya sebenarnya nggak perlu nyesel juga ya, karena dia nyesel. Lagi ngomongin cara memanage penyesalan. Iya, banyak ibadah. Iya, biasanya emang investor yang agak nggak tahu prinsipnya emang dekat sama Tuhan, Bang. Iya. Sering doa ya. Naik. Aduh, semua abis dijual udah turun aja gitu Iya, kan. begitu berharapnya. Gue ada cerita sih. Jadi saham itu kalau gue pribadi itu buat jangka panjang kalau buat gue pribadi. Jadi gue tuh nggak kebayang ngejual sebuah saham dalam waktu misalnya 5 tahun justru. Pasti 5 tahun ke atas. Tapi kemarin itu ada saham yang gara-gara berita yang kurang bagus itu turun. Turun lah apa segala macam gitu. Terus karena gue tahu udah ngitung nilai intrinsiknya, harga wajarnya itu jauh banget. Akhirnya borong lah. Banyak gue beli kan. Selama ini tuh gue selalu buy and hold ya. Beli terus tahan aja udah lama gitu. Nah nggak taunya di bulan lalu itu naik sampai 42%. Itu gue jual semuanya. Gue traktir mereka makan. Keuntungan saham ya? Iya. Ada belum kenal Bang Radit sebelumnya. Nah, kita diminta ditraktir juga. tapi gue jadi ngeh apa yang Kevas tadi bilang gitu. Bahwa waktu itu gue tahu memang harga wajarnya berapa. Dan sebenarnya gue jual belum nyampe sih. Pas 40% itu dalam hitung-hitungannya belum nyampe harga wajar. Tapi karena gue ngeliat dia udah 40%, ya udahlah ya gitu. Gitu kadang sih. Ya kita juga sebagai investor ya kan namanya masih banyak kebutuhan juga pas buat kita hidup. Jadi salah satu yang aku sering-sering ke teman-teman adalah ya sebenarnya megang saham itu ibarat kayak kalau mau jual ya tergantung lu butuh duit atau enggak sih Bang. Sebenarnya kalau sebenarnya lagi nggak butuh duit, lagi nggak ada yang benar-benar pengen dikejar gitu, nggak ada goal finansial yang lagi mau dibeli gitu, ya sebenarnya nggak masalah untuk di hold gitu. Ya kan, tapi kalau memang ada tujuannya ya nggak masalah gitu kan, kita bisa menikmati juga profitnya. Betul. Kalau gue kebetulan pas gue jual langsung gue masukin ke reksadana sih. Jadi ya udahlah gitu. Iya, digulung lagi ya. Iya, gue lupain emiten itu karena nggak dalam perhitungan gue. Si emiten ini nggak dalam porto yang gue simpan untuk waktu lama. Hanya karena dia lagi ada masalah aja waktu itu. Terus gue ngitung-ngitung, loh kok jadi murah banget gitu. Gue tungguin lagi makin turun lagi. Ya udah beli aja deh gitu. Nah, taunya begitu dia recover sekitar mungkin 5-4 bulan kali ya, gue diemin 40% sih udah return yang bagus banget sih Bang. Iya, berapa bulan kan. Oke, apalagi buah pertanyaannya? Mumpung ada Kevas nih. Iya Bang, pengen nanya banyak sebenarnya Bang. Gak apa-apa. Tanya aja, ini 3 jam juga pasti pada nonton. Iya. Kayak misalkan soal saham orang bilangnya pom-pom. Widih, pom-pom. Nah, itu apakah salah seorang investor melakukan hal itu gitu? Melakukan pom-pom atau membeli saham yang di pom-pom? Membeli saham yang di pom-pom. Mengikuti gitu Bang. Salah enggak tuh ya nggak bisa nilai juga ya. Tapi gini, sebenarnya banyak orang memang
sukanya nanya, enaknya beli saham apa besok? Iya. Gitu kan, ya kan? Nah, kadang tuh orang selalu tanya apanya, tapi lupa nanya kenapa. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih mau nanya ke saya, besok saham apa yang kira-kira naik. Nanya ke teman, nanya ke Bang Radit, nggak apa-apa. Tapi kita suka lupa tanyanya kenapa. Nah, kalau kita tanya apa terus, akhirnya kita disuapin kan? Betul. Kita jadi nggak tumbuh gitu. Tapi kalau tanya, Bang Radit, besok yang bagus saham apa nih? Saya Bang Radit sebut saham gitu ya. Boa tanya, kenapa Bang? Jadi kita juga jadi makin pintar tahu alasan kenapa orang ini ngerekomendasiin gitu. Oh, karena ceritanya begini gitu. Wah, nggak masuk akal ceritanya Bang Radit. Padahal nggak usah diikutin. Kan bisa gitu. Karena ya semua yang dibilang Bang Radit mungkin belum tentu benar gitu. Atau orang yang ditanya. Jadi tanyalah kenapa gitu. Wah, kalau kenapanya masuk akal, mau ikut, ya yang penting kita riset dulu. Kalau ternyata, masuk akal juga, ya udah sebenarnya nggak apa-apa untuk ikut beli gitu. Nah, kalau bandar di saham itu apa, Bang? Waduh, pertanyaannya nih. Iya, Tapi gue mau nanggapin dulu soal pom-pom ya. Kadang kalau dari sisi, itu kan dari sisi kita yang ngelihat ya. Tapi kadang kalau dari sisi influencernya lah, atau YouTubernya lah, kadang-kadang tuh banyak juga nggak yang niat pom-pom loh menurut gue. Iya. Karena emang sharing aja. Sharing aja. Sharing, gue beli ini, menurut gue hitungan gini, kayak ini bagus. Karena gue pernah ngelihat sekali 2 video YouTube soal ngomongin saham ya. Di kolom komen tuh semua, ini pom-pom saham, ini pom-pom. Tapi kalau pas gue nonton, enggak sih. Dia memberikan penilaian yang secara wajar, bahwa ini saham masih dalam harga yang baik gitu kan. Tapi di bawahnya pom-pom. Menurut gue nggak selalu kita harus curigai orang yang ngomongin sebuah emiten itu sebagai usaha buat naikin harganya menurut gue ya gitu ya. Nah, tapi di sisi yang lain, kita sebagai yang nonton juga harus tahu bahwa kita nggak tahu nih, katakanlah ada orang yang nge-share portonya. Itu kan suka banyak tuh. Kalau lagi hijau kan di-share semua. Terus orang kan nggak tahu ini exit-nya mau kapan, jualnya mau kapan, belinya pas kapan. Kan orang nggak tahu, yang dia tahu cuman keuntungannya doang. Sama kodenya nih apa nih gitu kan. Iya, emang hati-hati sih, harus hati-hati, jangan sampai, makanya sekali lagi kan tadi kalau kita mau masuk ke saham pastiin kita tahu apa yang kita beli. Yes. Gitu. Gimana bandar? Iya kayak bandar saham gitu, bandarnya lagi beli banyak nih gitu. Nah, itu gimana, Bang? Oke, itu pro kontra lah ya. Tapi menurutku memang saham itu bisa naik harganya. Satu kan karena tadi ada demand. Ada yang banyak yang minat kan, dan ada yang beli gitu. Nah, bandar ini boleh dikatakan memang orang atau institusi gitu ya, yang boleh dibilang dananya besar, ya kan. Jadi memang lebih gampang untuk ngikutin jejaknya dinosaurus gitu kan, ibaratnya gitu. Tapi apakah kita tahu dinosaurus itu tujuannya mau apa? Yang kayak tadi, ada yang orang yang post aja tuh, returnnya berapa, tapi nggak tahu exitnya mau kapan, ya kan? Nah, jadi ngikutin juga, kalau kita nggak tahu apa yang mau kita beli juga, ya bisa aja dijebak, bisa aja dinosaurusnya muter balik, gitu kan? Dia jual lagi. Dia jual lagi ke kita gitu, nggak pernah ada yang tahu. Makanya jangan sekedar ngikut, gitu. Jangan sekedar ngikut, tapi yang penting tahu alasannya kenapa. Tapi bahaya nggak kalau ngikutin bandar? Nggak. Maksudnya beneran dia jual, kita juga jual gitu-gitu. Bisa kalau kamu memang punya waktu dan punya kemampuan untuk mengikuti semua hal itu. Buat mantau. Buat mantau. Tapi kalau kayak kita punya kesibukan, sebenarnya lebih enak kayak investasi aja gitu. Ya kan? Kita bisa buy and hold dan kita tahu perusahaan itu akan bertumbuh berapa tahun lagi. Itu kan kerjaan kita jadi lebih santai sebenarnya. Gitu. Boleh. Tapi gue nambahin dikit ya. Jadi, ya kalau itu kan istilahnya ada yang namanya whale juga ya. Ikan pausnya masuk, beli barang banyak, jadi pada naik segala macam gitu. Nah, kalau gue pribadi, ini subjektif banget nih. Gue tuh kalau ngelihat ada sebuah saham yang naik terus diberitakan, gue tuh suka ngerasa jangan-jangan harganya kemahalan. Gitu. Meskipun gue juga sering salah ya. Kayak misalnya, sebut aja Arto lah gitu. Naik, terus gue pikir kok, ini semua orang pada ngomongin nih, ini udah pasti kemahalan, nggak tahu makin naik gitu. Bisa aja gue salah gitu. Cuman gue tuh selalu berangkat dari kecurigaan itu. Ketika orang rame-rame udah mulai ngomongin sebuah emiten tuh, gue kadang, wah ini jangan-jangan karena udah banyak yang tahu jadi kemahalan. Jadi gue tuh seneng banget ngelihat yang justru lagi dibully gitu. Iya. Harganya murah. Kalau gue gitu. Jadi kalau ada kayak contoh emiten yang satu gue punya itu, ketika dia harganya turun, gue jadi penasaran. Kan karena sentimen doang gitu. Perusahaannya dalamnya gimana sih gitu. Jadi gue seneng gitu ngelihat. Walaupun ada juga ya yang beritanya buruk, emitennya turun, tapi emang beneran buruk. Itu pasti ada. Ada juga sih.
Tapi gue seneng gitu ngelihat saham-saham yang salah harga gitu. Happy gue nemunya. Ya sama kayak tadi kita lihat baju bagus di diskon kan kita seneng sebenarnya. Iya benar. Gitu. Iya, ketimbang ini lagi hype nih. Terus gue beli juga deh gitu. Gue agak hati-hati kalau gue gitu. Oh, berarti abang, gue jadi penanya Bang Radit. Berarti abang ini nyari kalau misalnya ada satu emiten lagi dibully. Nah, abang cari tahu dulu harga wajarnya berapa. Habis itu, oh ini emang kerendahan, berarti gue harus beli juga. Iya, nggak melulu setiap hari begitu ya. Cuman gue kan udah punya porto gue sendiri. Cuma kadang-kadang kalau seliweran ada apa ya iseng lagi pengen lihat gitu kan, ya gue akan cari kira-kira mana yang secara nilai wajar tuh masih di bawah gitu. Kalau gue nggak melulu harus di berita rame lagi dibully apa ya gitu, nggak gitu sih, nggak gitu. Jadi angka itu. Karena banyak juga yang memang wajar dia harganya segitu. Pemberitaannya negatif, harganya segitu ya emang wajar segitu karena bisnisnya juga nggak berkembang kan. Gitu. Itu menurut gua sih. Tadi mau nanya apa lo? Itu kan saham blue chip dan saham lapis 1, lapis 2. Ini lapis legit. Lapis legit. Enak dong. Iya, Enak boleh dong. itu enak banget. Nah, itu apa sih maksudnya, apa yang membedakan? Apa ibarat ini mah ibarat orang mah apa ada kasta-kastanya gitu. Kasta saham. Iya, kasta saham. Sebenarnya bukan kasta yang gimana-gimana, cuma biasa orang bilangnya itu sesuai dengan size perusahaannya. Maksudnya gini, kita tahu Unilever tuh udah perusahaan gede banget, gitu kan, asetnya udah triliunan dan segala macam. Jadi ibarat nih perusahaan yang udah terlalu semua orang tahu gitu. Nah biasanya kayak gini kan pemimpin pasar nih Unilever, yaitu tadi pertumbuhannya agak jadi lebih sulit dibandingkan dengan misalnya perusahaan yang skalanya masih lebih jauh kecil, gitu ya kan. Nah biasanya perusahaan kecil ini lebih cepat untuk berkembang. Growth-nya ya. Iya, makanya sebenarnya nih kesukaan saya juga nih biasanya kalau mau cari saham yang memang capital gain-nya bisa berkali-kali lipat, justru cari perusahaan-perusahaan yang memang relatively size-nya agak kecil perusahaannya. Tapi perusahaan kecil ini kondisinya udah bagus dan prospeknya menjanjikan. Nah biasanya pertumbuhannya itu lebih cepat. Iya. Harga sahamnya juga diapresiasi lebih cepat. Oke. Gitu. Iya, maksudnya BOA itu ada yang blue chip, terus ada yang lapis bawahnya lagi, yang second liner dan kawan-kawannya kan. Itu misahinnya dari size perusahaannya kan. Berarti Unilever atau BBCA segala macam itu udah boleh katakan kasta yang tertinggi lah kalau pakai kasta. Blue chip gitu. Ya, pemimpin pasar, customer-nya udah nasional di mana-mana, semua orang tahu gitu ya. Dan size asetnya kalau kita lihat memang nilainya udah triliunnya udah besar kayak gitu. Oke, itu menentukan blue chip, second liner dan lain-lain itu dari market cap-nya atau dari mana ya? Kalau orang biasa pakai market cap-nya, tapi sebenarnya nggak pernah ada satu standar sih. Oke. Ya untuk bilang, untuk saham blue chip itu kalau market cap-nya harus di atas misalnya 50 triliun, itu nggak ada gitu. Jadi ya orang kadang bikin dengan parameternya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi kalau dibilang yang blue chip yang gimana, sebenarnya gampangnya adalah perusahaan yang udah besar, pemimpin pasar biasanya, dan customer-nya udah banyak, dan nilai asetnya juga relatif paling tinggi dibandingin teman-temannya. Gitu aja. Jadi kalau misalnya bayangin kalau BOA ngelihat ada perusahaan rental PS yang di setiap RT itu udah ada. Itu kan berarti seluruh Indonesia ada tuh. Cabangnya ada 360.000 rental PS. Banyak juga. Banyak banget. Tukang audit ya Bang? Iya, pernah audit gue. Nah, kalau mau beli saham itu, maksudnya ikut dalam kepemilikan perusahaan itu, dengan udah segitu banyak, dia nambah RT lagi juga akan sulit. Karena udah banyak gitu. Tapi ada satu nih, rental PS yang baru nih, terus dia sistemnya beda lagi. Dia sistemnya itu rentalnya lu nggak dateng ke PS-nya, tapi dikirim ke rumah gitu, misalnya gitu ya. Seru banget Bang. Ya, misalnya gitu. Habis ini kita bahas bisnis model lagi. Oh, jangan. Dengan teknologi yang dia punya pas segala macam, dia bisa membuat itu works gitu, jalan gitu. Nah, ini kan baru dan fresh. RT paling cuma 10. Jadi pertumbuhan dia dari tahun ke tahun itu kan akan jadi lebih mudah dan lebih cepat gitu untuk nyampe ke dia. Mungkin size-nya belum segede ini. Tapi kalau lu udah chip in duluan, lu beli kepemilikan sahamnya duluan gitu kan. Karena lu punya ini dari kecil, begitu gede itu bisa berlipat-lipat kali gitu keuntungannya. Tapi kan ada resikonya juga kalau yang kecil gitu. Tiba-tiba dilibas kan sama yang gede, dia bikin teknologi yang sama. Atau tiba-tiba karena ini kecil kita nggak tahu nih sejarahnya kayak gimana dan lain-lain gitu kan. Ya uangnya habis, ya bisa amsyong juga gitu. Bisa langsung turun lebih drop. Jadi plus minus sih. Gitu. Jadi mungkin analoginya biar gampang kenapa yang kecil ini kadang bisa lebih menarik gini. Wah bayangin angka 10 ya, sama angka 1. Ya. Kalau 10 tambah 1 berapa? 11. 11. Itu artinya kenaikannya berapa persen? 1.
0,1. 10% dong. Iya, Ya, naik 10% kan, dari Iya. 10 ke 11, Iya. nambahnya 1, tapi kenaikannya 10%. Nah, ini ada perusahaan skalanya 1, juga bertumbuh sebanyak 1, jadi berapa? Jadi 2. Artinya naik berapa persen? 10%. 100%. 2 kali lipat kan. Oh iya, 2 kali. Jadi sebenarnya nih perusahaan sama-sama naik skala bisnisnya naik 1 level, Iya. tapi si skala 1 ini naiknya jadi 100%. Jadi lebih tinggi. Makanya kenapa yang kecil ini kadang kita bisa manfaatin untuk jadi, kita kenal istilahnya multi bagger. Ya kan, naik sahamnya berkali-kali lipat. Karena yang kecil ini kalau naik sedikit aja itu pertumbuhannya udah besar banget. Iya, benar. Gitu, dibandingin perusahaan yang startnya udah tinggi nih, gitu. Nah, teman kuliah Boa kan udah kuliah kan. Kuliah. Nah, itu teman Boa sampai minta dibikinin kelas gitu, Bang, buat sama Boa. Tapi kan Boa juga ilmunya masih nol ya. Iya, masih ngikut-ngikut lah. Nah, gimana, Bang? Maksudnya kayak cara ngejelasin lebih mudah gitu ke orang tuh. Aduh. Kan Abang kan Ya, ini ya, kan ya. bisa ngejelasin ke orang. Gini, nanti Kevas ikut lo pulang. Jangan Kan dong. ketemu temen-temen tuh, Iya. kumpulin semua. Masa ngebonceng motor, Bang? Tapi pertanyaan lu luas banget. Gimana cara jelasin Iya, gitu? maksudnya kadang temen Boa malah minta ini apa yang bagus gitu. Oh iya, sekali lagi minta emiten aja ya, Iya. malas Emiten mikir aja. kali Iya, ya. males Kayak, mikir. udah deh, gue ikut aja deh gitu. Iya, ikut lu mau apa? Gue ikutan gitu. Gue pernah kayak gitu juga. Nah, ini salah satu temen, ini public figure lagi ya, datang mau naruh duit ke gue. Titip aja deh, gitu ya. Udah deh, gue lihat itu lo video Titip lo, dana. gitu segala Iya, macam gitu. Ini duit gue kasih lo aja ya, nanti lo yang handle. Lah nggak mau, ngapain gue aja yang handle duit lo? Salah-salah, kenapa-napa lagi kan? Iya. Enggak lah gitu. Terus Nah, iya. Itu gimana maksudnya cara kita, kan Abang suka ngejelasin ke orang. Nah, gimana ngejelasinnya biar dia paham kalau misalnya ya saham itu bukan soal ikut-ikutan gitu, Bang. Ya paling gampang sih suruh nonton YouTube channel gue aja gitu. Oh, iya. Ya itu, oh iya, yang itu bisa. pertama. Iya. Atau ini juga kan? Ini juga Iya, nonton bisa. videonya Bang Radi juga bisa. Ya yang kedua sih sebenarnya kalau mau ya jadi teman diskusi aja sebenarnya gitu. Salah satu hal yang buat saya cepat berkembangnya juga pada waktu itu, kita punya circle. Oh, berarti Abang Punya nongkrongnya teman-teman. sama abang-abang saham juga. Iya, bukan abang-abang saham juga sih, tapi teman-teman yang sama-sama suka. Nah, nyarinya gimana ya? Kadang kita ya tunggu waktu orang nih temennya sampai suka ya baru kita bisa ajak ngomong emang. Tapi kalau belum suka gitu ya kita bisa tunjukin nih, investasi tuh lumayan loh. Ini lihat ya, yang ini bisa naik dari segini gitu. Keuangan gue bisa bertambah dan segala macam. Tapi gue ini nih gue butuh teman diskusi nih. Nah itu mungkin Boa bisa ajak kayak gitu. Gitu. Jadi diajak jadi teman diskusi gitu. Ini Bang, satu lagi, Bang. Enggak, gue nambahin juga. Menurut gue pribadi ya, nggak semua orang juga harus punya saham sih. Menurut gue pribadi. Iya, benar gitu. Jadi kadang-kadang ya orang datang ke kita, terus dia bilang, ajarin saham dong gini-gini. Tapi sebenarnya secara profil resiko, secara yang lain-lain gitu kan ya, dia tuh nggak cocok sebenarnya gitu loh. Cuman dia pengen karena lihat kita bisa, atau kita punya return berapa, atau Lagi ngehits. atau gaya, gue bisa pamerin punya saham, jadinya pengen ikut juga. Nah menurut gue terutama buat yang nonton juga ya, kayaknya nggak semua orang perlu punya gitu. Kan instrumen investasi ada banyak juga gitu. Buat yang terutama buat kayak teman gue yang nggak mau pusing mau nitip dana ya, sebenarnya ada Bisa kan juga reksadana reksadana, kan? betul. Reksadana itu kan sebenarnya dalam tanda kutip titip dana juga. Ya. Kita kasih uang ke manajer investasi untuk dikelola, diawasi OJK pula. Kita bisa lihat semua pergerakan NAV dia dan lain-lain. Jelas. Apalagi ada ETF sekarang. Iya, Lebih transparan lagi itu. Nah, ETF Langsung itu lihat apa sih, Bang? Masih saya belum ngerti tuh, Bang. bentar, gue lagi ngomong dulu bentar ya. Iya, banyak Dia banyak pertanyaan banget ya. Jadi menurut gue nih buat yang nonton juga gitu, nggak melulu video saham, akhirnya lo jadi beli dan malah nggak ngerti, nggak sesuai sama profil risiko, terus tipe orang yang takutan atau FOMO gitu kan, nggak mau ketinggalan gitu, malah jadinya susah. Mending ya beli aja reksadana. Itu. Apalagi sekarang ya, zaman gue dulu mulai itu nggak ada tuh ya reksadana indeks, itu nggak ada gitu. Bisa main ke reksadana indeks, masuk ke reksadana indeks, terus ya udah gitu, tinggal ikutin indeksnya aja, indeks acuannya aja, dikelola secara pasif, fee-nya lebih rendah gitu misalnya. Atau kalau mau yang dikelola aktif juga ada, kita bisa bandingin berapa returnnya kan segala macam di aplikasi gitu. Nah itu kan titip dana, udah lo nggak usah pusing gitu. Nah tadi ETF, ETF itu semacam reksadana, dia juga ada uang terus disebar ke beberapa saham.
Cuma bedanya dia bisa dijual belikan dalam real time gitu. Oh, jadi kayak perpaduan antara saham dan reksadana. Iya. ETF Kurang lebih kayak gitu. Dengan biaya juga yang sebenarnya ETF itu lebih murah dibandingin reksadana sebenarnya. Gitu. Jadi buat orang yang nggak mau ribet, ETF tuh memang bisa jadi salah satu alternatif. Karena biasa ETF tuh belinya indeks. Indeks tuh ibarat kayak udah gabungan dari banyak banget saham. Gitu. Mirip juga sih sama reksadana. Tapi nggak mesti baca laporan keuangan atau apa? Ya sebenarnya ada nggak dia, tapi ada nggak? Ada. Kadang kita tetap perlu tahu juga sih saham yang dibeli apa gitu. Tapi kalau kita ngulik sampai segitunya, sebenarnya kalau udah tahu caranya, mending beli sendiri sebenarnya gitu. Oke, itu tadi ya, kita udah ngobrol-ngobrol, udah cukup panjang ya. Mudah-mudahan buat teman-teman yang lagi nonton di rumah juga sedikit tercerahkan ya. Dan mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang di rumah juga terwakili sama Boah gitu. Karena Boah ini sebenarnya nggak baru-baru banget ya. Karena dari zaman pandemi kan. Iya, akhir-akhir 2020 tuh. Akhir 2020, jadi udah tahu lah gitu. Oke, makasih semua yang udah nonton. Kalau mau lihat YouTube-nya Kevas juga bisa, nanti gua taruh di deskripsi. Boah, lu nggak ada YouTube ya? Enggak bang. Oke, di Instagram ya, gua taruh lah di Instagram. Sartika. Gua taruh deskripsi juga. Makasih semua yang udah nonton ya. Thank you, dadah. Dadah.